Selamat datang di si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2201. Selamat mendengarkan. Suasana hening sejenak. Ketika semua orang berpikir lelang akan segera berakhir, tawaran lain muncul. 90,5 miliar. 90,2 miliar. Ayo, kita lihat siapa yang lebih banyak uangnya. Kamu mungkin akan takut setengah mati. 92,5 miliar. 95 miliar. Tidak ada tawaran lagi. Haha. Apa kamu hanya punya sedikit kekuatan ini? Berani-beraninya kamu bersaing denganku. Kamu terlalu menganggap dirimu mampu. Orang itu berkata dengan angkuh. Di ruangan sebelah, seorang pria yang mengenakan topeng yang sama dengan Black Fox masuk, berdiri dengan hormat di depan Black Fox, dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin menaikkan harga sedikit lagi? Black Fox terdiam sejenak. Lalu, ia menjawab, mari kita naikkan sedikit lagi. Harga ini memang terlalu rendah. Jika ini di kota tier 1 atau kota utama, harganya setidaknya akan mulai dari 200 miliar. Jika ada anak-anak kaya yang boros, bisa jadi bahkan mencapai 300 miliar. Sekarang mereka sudah sampai pada titik ini, dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Pada akhirnya, akan lebih baik jika mendapatkan lebih banyak uang dan pergi. Tidak ada yang akan mengeluh jika memiliki terlalu banyak uang. Alasan utamanya adalah ini terlalu mendadak, jadi semua orang tidak punya waktu untuk bersiap. Tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan 100 miliar sekaligus. Benar. Saya pikir orang ini tampaknya punya uang, jadi mari kita naikkan sedikit lagi. Tapi hati-hati, jangan sampai menakut-nakutinya atau Anda akan bertanggung jawab. Ya, Tuan. Selama percakapan antara keduanya, tidak ada orang lain yang muncul di aula. Thor terus memantau David untuk melihat apakah pihak lain bersedia memberikan tawaran. Namun, David tampaknya tidak ingin dan selalu hanya menjadi penonton. Melihat lelang akan segera berakhir, Thor mulai gelisah. Akhirnya, ketika dia hampir memutuskan untuk meminta uang dari David, David tiba-tiba menyebutkan, 100 miliar. Aula yang sepi tiba-tiba hidup kembali, dan semua orang menatap David. Mereka penasaran melihat pasangan aneh ini. Sebenarnya, David telah menarik banyak perhatian sejak kedatangannya. Dia adalah yang pertama datang ke pameran perdagangan bawah tanah dengan seorang anak. Sangat sulit baginya untuk tidak menarik perhatian. Beberapa orang di sini bahkan mengenal David. Beberapa dari mereka adalah korban pebles di jalan perdagangan dan telah menerima kompensasi dari David, jadi mereka tahu saat melihatnya. Bagus, nak. 105 miliar. 120 miliar. 125 miliar. Setelah beberapa putaran tawaran, harga meningkat menjadi 150 miliar oleh David. Nah, apa kamu melakukan ini dengan sengaja? Apa? Mereka akan pergi kepada siapapun dengan harga tertinggi, kan? Jika kamu tidak memberikan tawaran, mereka akan segera menjadi milikku, kata David dengan tenang. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Aku akan mengingatmu, nak. Kamu. Pria bertopeng yang sedang menawar dengan David ingin mengumpat padanya, hanya untuk menyadari bahwa keduanya menyembunyikan identitas, jadi sia-sia saja. Jadi dia menahan amarahnya dan memanggil lagi, 155 miliar, 200 miliar. Begitu David mengucapkan itu, penonton ternganga. Astaga! 200 miliar. Dia benar-benar menambah langsung 45 miliar? Siapa orang ini? Apakah dia anak boros dari kota tier 1? Hanya beberapa orang yang pernah berhubungan dengan David yang tidak terkejut. Jika dia bisa mengeluarkan 500 miliar dengan santai, 200 miliar adalah hal sepele baginya. Di ruangan sebelah, Black Fox dan sosok bertopeng lainnya tertegun. Mereka awalnya akan menaikkan harga sedikit, tetapi tampaknya mereka tidak perlu lagi. Awalnya hanya lebih dari 90 miliar, tetapi setelah sedikit usaha, langsung naik ke 200 miliar. Harga ini sudah cukup baik. Harga bisa lebih tinggi di kota tier 1 atau bahkan kota utama, tetapi itu juga tergantung situasi. Tergantung pada apakah ada penghabis uang besar dengan sumber daya keuangan yang kuat di tempat itu. Sebaiknya jika dua kekuatan yang berlawanan bersaing satu sama lain. Jika itu terjadi, 300 miliar bahkan akan terlalu sedikit. Yang mereka inginkan adalah prestise, dan mereka tidak bisa kalah dari lawan mereka, sure. Here's the translation into Indonesian, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2202. Anak, saya serius meragukan apakah kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya pikir kamu hanya menawar untuk bersenang-senang,
kata orang yang bersaing dengan David sambil menekan amarahnya. Itu bukan urusanmu. Jika saya tidak bisa mengeluarkan uang, penyelenggara yang akan menagih saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, ibalas David dengan santai. Orang itu berhenti berbicara dan memandang David seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dia bisa mengeluarkan 200 miliar dolar, tetapi itu saja batas kemampuannya. Melihat sikap David, jelas bahwa dia masih bisa melanjutkan. Namun, orang itu tidak mau menyerah begitu saja. Mungkin dia hanya menggertak supaya saya menyerah dengan sukarela. Menggigit giginya, orang itu kembali berteriak, 200. Sebelum dia bisa menyebutkan harga, David sudah menawar lagi. 250 miliar. Semua orang di aula menatap David dengan mulut ternganga. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk melakukan hal gila seperti ini? Dia menambah 50 miliar sebelum orang itu bahkan menyebutkan harganya. Apakah uangnya tumbuh di pohon? Meskipun dia punya uang, ini bukan cara untuk menghabiskannya, kan? Di sisi dinding yang lain, Black Fox tertegun. Segera, kegembiraan muncul di matanya. Hatinya juga mekar dengan kebahagiaan. Bagus. Hebat. Hahaha. Sangat hebat. Penampilan orang ini pasti sesuai dengan penghabis uang dari kekuatan besar tertentu. Semakin kuat latar belakang orang yang membeli Putri Elf, semakin baik untuk Black Fox. Akan lebih baik jika mereka bisa bersaing dengan Elf dan menarik semua perhatian serta energi mereka. Dengan begitu, Black Fox bisa bersantai. Selain itu, dia bisa mengambil uang dan melarikan diri. 250 miliar, bahkan untuk Black Fox, bukanlah jumlah kecil. Ketika dia menyadari bahwa dia telah menangkap Putri Elf, dia hampir berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir. Jika dia ditemukan oleh para Elf, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dia bahkan berpikir untuk membunuh Putri Elf secara diam-diam. Namun, dia membatalkan ide itu. Terlalu berisiko untuk melakukannya. Siapa yang tahu jika para Elf, yang merupakan ras kuno, memiliki teknik terlarang khusus? Pada akhirnya, dia hanya memilih untuk mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Dia tidak menyangka akan menemukan pendukung yang kuat. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan bagi Black Fox. Segera umumkan bahwa kami menjual wanita itu kepadanya, desak Black Fox kepada pria bertopeng di sampingnya. Dia terburu-buru dan harus menjual Putri Elf kepada orang ini. Sebenarnya, melihat dari situasi saat ini, tidak ada orang yang ingin menawar lebih tinggi lagi. Ya, Tuan. Saya akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Di aula masih terasa hening. Orang yang bersaing dengan David sudah ketakutan dan tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Bagaimana bisa dia mengabaikan aturan seperti itu? Saya belum selesai berbicara. Syukurlah kita semua mengenakan topeng yang menyembunyikan identitas kita. Jika tidak, saya ingin merangkak ke dalam lubang. Dia benar-benar seorang pengganggu. Pria bertopeng itu keluar dari ruangan Black Fox dan pergi ke tengah ruangan. Dia langsung mengumumkan, lelang telah berakhir. 5 wanita elf telah terjual seharga 250 miliar. Apakah ada keberatan? Semua orang di tempat itu menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka diberi waktu untuk mengumpulkan 250 miliar, sebagian besar tidak akan mampu melakukannya. Thor tersenyum pahit di satu sisi. Syukurlah saya tidak mengatakan apa-apa. Sure. Heres the Translation into Indonesian masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2203. Setelah pengumuman pria bertopeng, lelang untuk 5 wanita elf pun berakhir. David membelinya seharga 250 miliar dolar. Harga ini hanya bisa dianggap memuaskan di antara kota-kota tier 1 dan utama. Itu tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Namun, di Seoul, sebuah kota tier 2, itu jelas sangat tinggi. Tingkat sebuah kota mencerminkan tingkat konsumsi kota tersebut. Kekuatan yang berkumpul di Seoul belum mampu mengeluarkan 250 miliar dengan santai. Semua orang di tempat itu terkagum-kagum dengan sumber daya keuangan David yang kuat. Sebenarnya, David memilih untuk ikut serta dalam lelang pada menit terakhir tanpa alasan khusus. Itu hanya ide mendadak. Baru saja, dia secara tidak sengaja melihat wanita elf di tengah kandang. Mungkin mengetahui nasib yang akan dihadapinya, matanya menunjukkan keputusasaan. David merasa, karena dia tidak bisa menghabiskan uangnya dengan cara lain, dia memutuskan untuk membantunya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan perasaannya. Akan lebih baik jika dia tidak menemui situasi ini. Sekarang bahwa dia sudah menemui, ini adalah takdirnya. Bagaimana jika dia bisa mendapatkan poin berlimpah?
Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkannya. Ratusan miliar dolar tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaannya. Jadi, dia memutuskan untuk ikut serta karena dorongan hati. Tujuannya juga sangat sederhana. Dia ingin membeli semua 5 wanita elf dan mencari kesempatan untuk membebaskan mereka. Itu saja. Dia akan menganggap ini sebagai perbuatan baik. Kemudian, David dibawa ke ruangan berikutnya dan menyelesaikan transaksi dengan Black Fox. Terima kasih. Black Fox hanya mengucapkan 2 kata. Ini keluar dari lubuk hatinya. Setelah mengucapkan itu, hatinya yang gelisah akhirnya bisa tenang. Hanya dia yang tahu makna dari 2 kata itu. Dia berterima kasih kepada David karena telah membeli putri elf dan mengambil tanggung jawab untuknya. Setelah berita ini tersebar, para elf yang kuat pasti akan segera menemui David. Lalu, apa yang akan terjadi antara para elf dan kekuatan di belakang pria ini? Apakah akan sama dengan keluarga Alten dari Weir? Mungkin tidak. Orang ini menghabiskan 250 miliar dolar tanpa berkedip. Jadi, baik itu kekayaan yang dikelolanya atau sikapnya, jauh dari apa yang bisa dihasilkan oleh Soleil dan sejenisnya. Mungkin para elf akan terjebak dalam masalah. Kemudian, Black Fox akan semakin aman. Bagaimanapun, setelah hari ini, tidak akan ada lagi Black Fox. Sama-sama. David hanya membalas dengan 2 kata. Dia tidak pernah memiliki kesan baik terhadap orang-orang seperti ini yang membeli dan menjual makhluk hidup cerdas. Keduanya tidak banyak berbicara. Segera, David pergi. Dalam proses berjalan kembali ke aula, dia secara kebetulan mengaktifkan sistem dan melihat. Meskipun dia tidak memiliki harapan, dia tetap perlu melihat, bukan? Mata David bersinar. Hasilnya agak melampaui harapannya. Dia mendapatkan tambahan 2.500 poin berlimpah di sistemnya. Dengan kata lain, transaksi yang baru saja dilakukan diakui oleh sistem. Segera setelah itu, David merasakan gelombang penyesalan. Jika dia tahu ini, dia pasti akan menaikkan harga. Nilai 5 wanita elf ini tidak mungkin hanya 250 miliar. Jika dia menambah 1 atau 200 miliar lagi, mungkin mereka bisa dikonversi menjadi poin berlimpah. Sekarang, poin berlimpahnya telah mencapai 6.600. Seandainya dia lebih giat tadi, tidak ada masalah untuk mendapatkan 8.000 poin. Bukankah itu akan lebih dekat ke 10.000? Begitu poin berlimpahnya menembus angka 10.000, David bisa meningkatkan tubuhnya dari level primordial 10 ke level ancestral 1 sure. Heres the Translation into Indonesian, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan noveles SK. Bagian 2204, kekuatan tempurnya juga akan meningkat sesuai. Di luar peringkat Deity Ancestral Parsial, dia akan menjadi Deity Ancestral. Ini juga merupakan peringkat terakhir di alam ilahi. Meskipun David belum pernah ke peradaban tingkat 9 Layla dan tidak tahu apa-apa tentang Layla, dia bisa menebak bahwa Deity Ancestral bukanlah sosok sembarangan di Layla. Mereka pasti termasuk dalam jajaran orang-orang kuat. Namun, tebakannya masih terlalu konservatif. Ketika David pergi ke Layla, dia akan mengetahui situasi di sana. Peringkat Deity Ancestral lebih dari sekadar memasuki jajaran orang-orang kuat. Harus diketahui bahwa hanya ada 5 penguasa di seluruh Layla. Penguasa parsial pun tidak banyak. Lebih jauh ke bawah adalah Deity Ancestral. Jadi, kita hanya bisa membayangkan betapa kuatnya seorang Deity Ancestral di Layla. Meskipun mereka bukan yang terkuat, mereka masih termasuk di antara yang teratas. Selama David mencapai Layla sebagai Deity Ancestral, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Peluang untuk bertemu dengan penguasa parsial atau penguasa sejati terlalu rendah. Kekuasaan semacam itu jarang menunjukkan diri. Peradaban tingkat 9 sangat besar dan sudah merupakan tingkat tertinggi dari peradaban yang diketahui di alam semesta. Sedangkan untuk peradaban tingkat Tuhan, itu hanya ada dalam legenda dan tidak ada yang pernah melihatnya. Kabar burungnya adalah seluruh alam semesta adalah peradaban tingkat Tuhan yang berisi banyak peradaban tingkat 9 dan di bawahnya. Layla adalah peradaban tingkat 9. Wilayah Ener, yang dikendalikan oleh Robotias, juga merupakan peradaban tingkat 9. Namun, arah perkembangan kedua belah pihak berbeda. Satu pihak mempelajari bagian dalam tubuh dan merangsang potensi, sementara yang lain mempelajari bagian luar tubuh dan ahli dalam menggunakan kekuatan eksternal. Sebenarnya, Robotias sedang mengembangkan teknologi nyata. Mereka sudah mencapai puncak ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi mereka meninggalkan tubuh fisik mereka untuk memilih tubuh mekanik. Seluruh wilayah Ener terdiri dari berbagai logam. Tidak ada tanah, apalagi tanaman dan hewan. Sebaliknya, hanya ada kehidupan mekanik yang tak ada habisnya. Kehidupan mekanik tidak perlu makan.
Sumber energi yang mendukung mereka berasal dari berbagai materi di alam semesta. Itulah sebabnya Robotias tidak sabar untuk menemukan cara menyerang peradaban lain. Karena energi di wilayah Ener hampir habis setelah pengembangan selama ribuan zaman. Untuk memiliki energi guna melanjutkan pengembangan teknologi, Robotias harus menyerang wilayah peradaban lain. Layla adalah target utama mereka. Begitu mereka menguasai Layla, energi yang terkandung di dalamnya cukup bagi Robotias untuk berkembang selama ribuan zaman. Setelah energi Layla habis, mungkin Robotias sudah meningkat dan bisa mendapatkan energi dari materi di alam semesta. Setelah Putri Elf dijual, Black Fox hanya ingin segera pergi dan segera mengumumkan bahwa pameran perdagangan bawah tanah telah berakhir. Semua orang di aula tertegun. Dalam setiap pameran perdagangan bawah tanah sebelumnya, Black Fox akan menyajikan 3 harta untuk ditawar oleh semua orang. Namun, mengapa dia pergi setelah melelang yang pertama kali ini? Banyak orang tidak bisa menahan untuk menyatakan keraguan mereka. Black Fox tidak menjawab pertanyaan semua orang. Setelah pengumuman, dia pergi dengan tenang. Akhirnya, pameran perdagangan bawah tanah berakhir dengan banyak orang merasa tidak puas. Beberapa bahkan memutuskan secara diam-diam bahwa mereka tidak akan berpartisipasi lagi di lain waktu. Mereka masih tidak tahu bahwa tidak akan ada pameran perdagangan bawah tanah di masa depan. Black Fox akan pergi selamanya, dan tidak ada orang yang akan menyelenggarakan pameran perdagangan bawah tanah lagi. David dan kelompoknya melewati banyak lorong rahasia dan kembali ke paviliun harta. Di belakang mereka ada 5 wanita elf. Sekarang David telah membayar untuk mereka menjadi milik David. Setelah mereka kembali ke paviliun harta, David tidak berhenti. Dia meminjam kereta dari Thor dan membawa Bianie serta 5 wanita elf yang masih ketakutan untuk kembali ke Menshah yang dia beli, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2205, di sebuah ruang tamu kecil, David duduk di kursi dengan Pebbles di pelukannya. Gadis kecil itu sedang melihat ke depan dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, Bianie duduk di samping David. Ada meja di antara mereka berdua. Di hadapan mereka terdapat 5 wanita elf yang telah dibeli seharga 250 miliar $. Setelah mendapatkan 2.500 poin mewah, David cukup menyukai wanita-wanita elf tersebut. Sayangnya, dia tidak cukup berani saat itu. Seharusnya dia menaikkan harga hingga 500 miliar. 5 wanita elf itu masih berkerumun bersama setelah keluar dari kandang. Mereka semua menatap David dengan ketakutan. David mengeluarkan 5 pil, memberikannya kepada Bianie, dan berkata, "Ino Nanach, tolong berikan pil ini kepada mereka dan minta mereka untuk meminumnya." Black Fox memberinya pil-pil itu. Alasan mengapa wanita-wanita elf belum bersuara sampai sekarang adalah karena Black Fox telah memberikan obat penenang kepada mereka. Dia memberi mereka obat yang membuat mereka kehilangan suara. 5 pil ini adalah antidotnya. Bianie mengambil pil-pil itu dan menjawab dengan hormat, "Iya, Tuan David." Setelah berbicara, dia berdiri dan mendekati 5 wanita elf tersebut. Kemudian, dia menyerahkan pil-pil yang ada di tangannya kepada mereka. 5 wanita elf itu menggelengkan kepala berulang kali, menunjukkan bahwa mereka tidak mau memakannya. Saat Bianie hampir memaksa mereka, David berbicara. "Ini adalah antidot. Anda akan bisa berbicara setelah meminumnya. Jangan khawatir, saya tidak punya niat jahat." Mendengar kata-kata David, 4 wanita elf itu melihat kepada putri elf yang mereka lindungi. Putri elf itu sedikit mengangguk. Salah satu wanita elf mengambil 5 pil dari tangan Bianie, meminum 1, tetapi tidak membagikan 4 sisanya. Setelah meminum pil itu, dia segera menyadari bahwa dia bisa mengeluarkan suara. Tidak ada ketidaknyamanan di tubuhnya. Barulah dia membagikan sisa pil-pil itu. David menyaksikan semua yang terjadi. Kemudian, dia semakin yakin bahwa elf yang di tengah memiliki status khusus. Tak lama kemudian, semua 5 wanita elf itu bisa berbicara kembali. Akhirnya, mereka tersenyum. Mereka juga tidak lagi memandang David dengan ketakutan di mata mereka. Namun, masih ada sedikit rasa ingin tahu di antara mereka. Di mata David, mereka tidak melihat hasrat dan keserakahan seperti yang dimiliki oleh pria manusia lainnya. Sebaliknya, hanya ada ketenangan. Sepertinya pria manusia di depan yang membeli mereka benar-benar tidak memiliki niat jahat. "Terima kasih, Tuan," kata putri elf. Suaranya merdu seperti burung lark. Ini adalah suara terindah yang pernah didengar David. Mereka memang ras yang dicari oleh semua kekuatan besar. Elf memiliki kemampuan untuk mempesona orang lain. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata dengan suara itu bisa membuat orang merasa tenang, jadi akan lebih menyenangkan jika dia bernyanyi. Ditambah dengan sosok mereka yang menawan, mereka pasti akan menyebabkan sensasi besar jika berada di bumi.
Para selebriti kelas A tidak ada apa-apanya di depan elf. Sama-sama. Omong-omong, bagaimana kalian bisa jatuh ke tangan Black Fox? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri elf itu menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah putri elf. Setelah mendengar, David terdiam sejenak sebelum bertanya, "Jadi, ada 9 dari kalian, dan 4 diantaranya ditangkap oleh kelompok lain untuk menutupi pelarian kalian. Kemudian, kalian ditipu oleh Black Fox dan dibawa ke Sole, kan?" Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2206. "Benar, Tuan," jawab Putri Elf dengan anggukan. "Lalu, apa rencana kalian selanjutnya?" Pertanyaan ini membuat Putri Elf bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Rencana di hatinya, tentu saja, adalah kembali ke rumah. Kandang roh terlalu berbahaya. Dia menyusup keluar untuk bersenang-senang di kandang roh, tetapi tidak menyangka akan menghadapi serangkaian bahaya ketika pertama kali datang ke sini. Kemudian, dia dijual seperti barang dagangan. Namun, pria manusia di depannya telah menghabiskan 250 miliar $, untuk membeli mereka. Jadi, apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Putri Elf itu tidak tahu. "Tuan, apakah Anda akan membiarkan kami pergi?" tanya Putri Elf dengan hati-hati, penuh harapan. "Ya. Saya membeli kalian bukan karena saya ingin menjadi tuan kalian, atau ingin menjaga kalian sebagai budak untuk melayani saya. Saya hanya merasa kasihan pada kalian, jadi saya memutuskan untuk membantu kalian sekaligus. Itu saja." "Terima kasih, Tuan. Jangan khawatir, ketika saya kembali, saya akan mengembalikan uang itu 2 kali lipat kepada Anda." Putri Elf itu membungkuk kepada David dan mengucapkan terima kasih. Keempat wanita elf lainnya mengikuti Putri Elf dan membungkuk kepada David. "Terima kasih, Tuan." Pada saat yang sama, mereka mulai menangis dengan bahagia. Selama ditangkap oleh Black Fox, mereka mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa berbicara dan mengira mereka akan tetap di kandang roh selamanya bersama sang putri. Secara tak terduga, keadaan kini berubah. Pria manusia ini bersedia membiarkan mereka pergi setelah membelinya. "Tidak perlu. Uang tidak terlalu berharga bagi saya, jadi anggap saja ini sebagai amal. Hanya saja, saya sedikit khawatir sekarang. Apakah kalian yakin bisa kembali? Pastikan kalian tidak tertangkap lagi setelah keluar. Saya yakin kalian tahu bahwa nilai wanita elf sangat tinggi. Di hadapan keuntungan besar seperti itu, akan sulit bagi orang lain untuk bersikap acuh tak acuh seperti saya," kata David dengan sedikit cemberut. Itulah yang menjadi kekhawatirannya. Bagaimana jika mereka ditangkap lagi setelah David baru saja membelinya? Bukankah itu seperti memasuki mulut harimau setelah melarikan diri dari sarang serigala? Putri Elf dan keempat pelayannya juga tertegun. Apa yang dikatakan lawan mereka sangat masuk akal. Jika mereka pergi sekarang, mereka mungkin akan ditangkap oleh manusia serakah sebelum mereka menemukan jalan kembali. Lalu, apakah ada orang lain yang akan menyelamatkan mereka seperti orang ini? Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? "Tuan, di mana tempat ini?" tanya Putri Elf. "Ini adalah Sole, sebuah kota tingkat 2. Apakah jauh dari kota Ember?" Putri Elf itu melanjutkan bertanya. Mereka masuk ke kandang roh dari kota Ember, dan hanya dari titik turun kota Ember mereka bisa kembali ke Layla. Kota Ember adalah markas besar para elf, di mana banyak elf kuat berada. Oleh karena itu, mereka akan aman jika bisa sampai ke sana. Di kota Ember, tidak ada yang berani menyerang para elf secara sembunyi-sembunyi. David juga bingung. Dia baru datang ke kandang roh dan belum pernah mendengar tentang kota Ember. Jadi, bagaimana dia bisa tahu apakah itu jauh atau tidak? Jadi, dia hanya bisa meminta Beanie untuk menjawab pertanyaan ini. "Nona Nacht, tolong beritahu mereka apakah tempat ini jauh dari kota Ember." Ketika Beanie mendengar nama kota Ember, tubuhnya sedikit bergetar dan dia memandang Putri Elf dengan tak percaya. Sebagai kepala keluarga Nacht di kandang roh, dia telah berada di sana selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang kota Ember yang terkenal. Itu adalah salah satu dari 8 kota utama di kandang roh, tempat di mana kekuatan besar dan para powerhouse berkumpul. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2207. Suara David menarik Beanie kembali ke kenyataan. Dia pulih dan menjelaskan, kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama yang paling terkenal di kandang roh, sementara Sole hanyalah kota tingkat 2. Meskipun kedua kota berada dalam arah yang sama, jaraknya cukup jauh. Ada beberapa kota tingkat 1 di antara keduanya, dan jika kamu bergegas ke kota Ember dari sini,
Dengan kecepatan kereta kuda, akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk sampai, jika tidak ada kecelakaan. Lebih dari 3 bulan? Apakah benar sejauh itu? Saat kami meninggalkan kota Ember, kami tidak pergi terlalu jauh, kan? Saya ingat kami hanya dekat Weir, tanya Putri Elf dengan heran. Ini akan memakan waktu lebih dari 2 bulan dari sini ke kota tingkat 1 Weir, tambah Beanie. Ini membuat Putri Elf bingung. Jarak yang begitu jauh, dan setelah mengalami beberapa bahaya, mereka tidak akan berani pergi sendirian. Jika mereka menemui bahaya lagi, mereka tidak akan seberuntung itu. Setelah beberapa saat terdiam, Putri Elf menggigit bibirnya dan berkata kepada David, Tuan, jika saya, Evie, boleh meminta satu permohonan, mohon katakannya. Kamu ingin saya mengantarmu ke kota Ember? David menebak apa yang ada di pikirannya dan mengatakannya secara langsung. Ya. Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan membuat perjalanan ini sia-sia. Ketika kami tiba di kota Ember, saya akan memuaskan Anda tidak peduli apapun yang Anda butuhkan. Janji Evie, Putri Elf. Saat ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai kota Ember dengan aman dan kembali ke Layla melalui titik turun. Selain itu, mereka tidak bisa mencapai kota Ember jika melakukannya sendiri. Setelah ditipu dan terkejut oleh Black Fox dan dibawa ke sini, semua barang yang dimiliki Putri Elf dan keempat pelayannya telah diambil. Mereka kini tidak memiliki apa-apa lagi, jadi itulah sebabnya mereka tidak bisa menghubungi elf lainnya. Lebih jauh lagi, hanya sedikit elf yang bisa masuk ke kandang roh. Kecuali untuk kota Ember, elf tidak bisa ditemukan di tempat lain. Putri Elf Evie tidak tahu bahwa para elf kuat yang mencarinya telah menemukan Soleil di Weir, orang yang menangkap 4 wanita elf lainnya dan membalas dendam dengan membunuhnya. Sekarang, mereka telah menyebar dari Weir dan secara bertahap memperluas jangkauan pencarian mereka. Selama mereka menuju ke Weir, mereka akan bertemu dengan para elf yang kuat. Maaf. Saya tidak bisa mengantarmu ke kota Ember untuk sementara waktu, David menolak tanpa berpikir panjang. Karena kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama kandang roh, pasti akan banyak orang kuat yang berkumpul di sana. Dia belum tahu banyak tentang kandang roh, jadi dia tidak tahu seberapa kuat para powerhouse yang tinggal di kota Ember. Dengan demikian, akan sangat tidak bijak untuk pergi dengan terburu-buru. Meskipun akan lebih cepat untuk menghabiskan uang di sana, David tidak terburu-buru sekarang. Soleh cukup baik untuk tinggal. Ketika dia akhirnya mengumpulkan 10.000 poin mewah, dia akan berpindah tempat dan pergi ke kota tingkat 1 terdekat. Tidak perlu berusaha pergi ke kota utama seperti kota Ember, karena di sana terlalu banyak powerhouse. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terjerat masalah. Kenapa? Tuan, selama Anda bisa mengantarkan saya ke kota Ember, saya akan berterima kasih kepada Anda dengan imbalan yang tak ada habisnya. Apapun yang Anda minta, saya akan setuju, dan Anda akan menjadi tamu paling terhormat dari para elf, Evie segera berkata dengan cemas. Jika pria manusia ini tidak mengantar mereka, mereka pasti tidak akan bisa sampai ke kota Ember dengan aman. Jaraknya lebih dari 3 bulan, dan mereka mungkin tidak bertahan lebih dari 10 hari. Kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama di kandang roh, dan saya akan pergi ke sana, tetapi bukan sekarang. Saya masih punya urusan di sini dan akan memakan waktu, David menjelaskan. Berapa lama Anda perlu sebelum pergi ke kota Ember? Saya tidak bisa memberikan waktu yang tepat. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Putri Elf Evie tidak melanjutkan untuk bertanya. Dia sudah membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak akan mengantarnya ke kota Ember sekarang, dan bahkan jika dia mau, mereka harus menunggu beberapa bulan atau tahun. Saat itu, Evie bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa pergi, tetapi jika dia tinggal, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, kecelakaan mungkin terjadi sementara dia menunggu. Ini akan menjadi masa tinggal yang panjang, dan mungkin ada kecelakaan lain di tengah jalan. Namun, setelah memikirkannya, sepertinya dia tidak memiliki pilihan lain. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2208, Evie berada dalam dilema, pergi atau tinggal dengan pria manusia ini. Namun, dia merasa lega. Jika pria ini tidak menghabiskan 250 miliar untuk membelinya dan dia dibeli oleh orang lain, dia mungkin sudah menjadi alat bagi mereka untuk melampiaskan keinginan mereka. Sebagai putri elf, Evie sangat menyadari seberapa kuatnya hasrat pria manusia terhadap wanita elf. Dia mungkin menghadapi nasib yang lebih tragis di masa depan. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, seorang putri elf yang telah kehilangan kesucian tidak akan pernah bisa menjadi ratu elf berikutnya. Identitasnya akan menjadi sangat canggung di antara para elf. Pria di depannya ini memberinya harapan, jadi mengapa tidak mempercayainya sekali lagi? Segera, Evie membuat keputusan dan berkata, Tuan, bisakah kami mengikuti Anda dan melayani Anda mulai sekarang?
Anda bisa membawa kami ke kota Ember saat Anda pergi. Bagaimana menurut Anda? Jika tidak, terlalu berbahaya bagi kami di luar dan kami tidak memiliki cara untuk pergi dengan aman. Evie memandang David dengan tatapan penuh harap, suaranya seolah memohon. Wanita elf itu sendiri hampir sempurna. Apakah itu dari segi tubuh, penampilan, suara, atau kepribadian yang lembut, mereka adalah segalanya yang diinginkan pria. Selain itu, Evie adalah putri elf, dan dia akan menjadi ratu masa depan, jadi dia semakin dicari. Secara keseluruhan, dia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan wanita elf lainnya. Tidak ada pria biasa yang bisa menolak pesonanya. David memiliki ketahanan yang sangat kuat, tetapi bahkan dia kesulitan untuk menahan daya tariknya. Tapi saya tidak bisa memastikan kapan saya akan pergi ke kota Ember. Anda akan membuang-buang waktu mengikuti saya. Tidak peduli kapan Anda pergi ke kota Ember, kami bersedia mengikuti Anda, dan kami berharap Anda akan membawa kami, Evie berkata dengan cepat. Dia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti David. Setidaknya, setelah percakapan yang baru saja mereka lakukan, Evie tidak membenci pria manusia di depannya. Dia merasa jijik melihat tatapan cabul dan hasrat telanjang di mata pria-pria lain. Itu baik-baik saja. Anda bisa mengikuti saya mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa pergi kepada Nona Beanie Natch, dan dia akan mengatur semuanya untuk Anda. David menunjuk kepada Beanie dan berkata. Baginya, tidak masalah memiliki beberapa wanita elf di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa menyentuh mereka, mereka masih membuat pemandangan yang cukup menyenangkan. Selain itu, dia telah membelinya, jadi dia tidak bisa mengusir mereka, kan? Dia juga akan bertanggung jawab jika mereka ditangkap kembali. Maaf merepotkan, Nona Beanie, Evie berkata sopan kepada Beanie. Tidak masalah sama sekali. Saya masih belum tahu nama Anda, Beanie juga merespons dengan sopan. Nona Beanie, nama saya Evie. Anda bisa memanggil saya dengan nama itu. Baiklah, saya akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang. Nama saya Beanie, dan saya hanya pengikut Tuan. Bisakah saya tahu nama Tuan? Nama saya David, dan ini saudara perempuan saya, Pebles, jawab David. Tuan David. Pebles. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2209. Tuan David, mulai sekarang, kami akan berada di sisimu dan ada satu permintaan lagi. Tolong, Tuan David, janjikan padaku, Evie tiba-tiba berkata. Apa itu? Di masa depan, hanya keempat mereka yang boleh melayani dan menghiburmu, tetapi aku tidak bisa. Aku akan melakukan segala sesuatu yang ada dalam kemampuanku untukmu, tetapi kau tidak boleh menyentuhku. Saat mengucapkan kata-kata itu, Evie memandang David dengan serius. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran David. Seharusnya, jika seseorang membelinya dengan uang sebanyak itu, dia bisa memiliki dirinya sepenuhnya. Evie merasa tak berdaya. Wanita elf yang dijual memiliki nasib yang serupa. Namun, sebagai putri elf, dia tidak bisa kehilangan kesuciannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi ratu elf berikutnya, dan pada saat yang sama, dia akan mengecewakan ibunya. Jadi, Evie berharap David tidak menyentuhnya. Adapun keempat pelayannya yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dia akan membiarkan mereka mengikuti David di masa depan. David awalnya tidak bereaksi. Dia butuh waktu untuk memahami apa yang dimaksud Evie. Itu sangat sederhana. Dia bisa menyentuh wanita elf yang lain, tetapi tidak bisa menyentuh Evie. David terdiam karena tidak pernah berpikir untuk melakukan hal itu. Jika itu yang dia inginkan, mengapa dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Evie dan yang lainnya pergi? Dia bahkan belum menyelesaikan urusannya dengan Selena, Pearl, dan yang lainnya, jadi mengapa dia harus membawa keempat elf itu bersamanya? Bukankah itu akan lebih kacau? Namun, David tidak langsung setuju dengan Evie, tetapi bertanya penasaran, kenapa? Karena Evie ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan berkata, karena aku adalah putri elf, jadi aku tidak bisa kehilangan kesucian dan aku harus menjaga tubuhku yang sempurna untuk menjadi ratu elf berikutnya. Dan jika kau, Tuan David, menggunakan kekerasan terhadapku, ibuku tidak akan memaafkanmu. Beanie di sampingnya terkejut. Wanita elf di depanku ini ternyata adalah putri elf? Dan dia akan menjadi ratu elf yang akan memimpin para elf di masa depan? Tuan David sangat beruntung. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Sole untuk berpartisipasi dalam lelang bawah tanah, dan dia membeli putri elf yang ditangkap oleh penjahat. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan Evie, dia akan meraih kesuksesan saat dia menjadi ratu elf di masa depan. Para elf tidak hanya dikenal di Leila karena wanita-wanitanya,
mereka juga memiliki banyak barang berharga. Misalnya, menurut legenda, air kehidupan mengalir dari air mancur pemuda di tanah leluhur para elf. Itu bisa mengusir semua kejahatan, dan tidak peduli seberapa parah cedera seseorang, mereka masih bisa dibangkitkan kembali bahkan jika mereka sudah diambang kematian. Itu setara dengan sihir. Tunggu. Tadi, Tuan David mengatakan, dia tidak berniat ikut bidding dan hanya memutuskan untuk membeli putri elf di detik terakhir. Dia pasti memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang Evie selama proses itu. Tidak heran dia ingin membiarkan Evie dan yang lainnya pergi saat dia membelinya. Kemudian, pada akhirnya, dia sengaja menyebutkan bahwa Evie dan para wanita akan ditangkap kembali jika mereka pergi sendirian. Jadi, Evie akan tetap tinggal sendiri. Tuan David sangat pandai bermain keras untuk mendapatkan. Setelah Evie kembali, dia akan sangat berterima kasih kepada Tuan David. Kemudian, dia akan membalas budi pada David setelah dia menjadi ratu. Setelah itu, investasi David akan membawanya pada keuntungan besar. Setelah memahami semua ini, Biania memandang David dengan kekaguman di matanya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2210. Sementara itu, David juga sedang memikirkan situasinya. Di pameran perdagangan bawah tanah, dia melihat betapa luar biasanya Evie. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah putri elf dan calon ratu elf. Meskipun David tidak tahu struktur hierarki kekuasaan para elf, dia tahu bahwa status Evie di antara para elf pasti tidak rendah. Dia sekarang seorang putri dan di masa depan akan menjadi ratu. Jadi, bagaimana mungkin statusnya rendah? Jadi, kamu adalah putri elf. Pantas saja 4 wanita elf selalu melindungimu. Jangan khawatir, putri Evie, aku janji tidak akan menyentuhmu, janji David kepada Evie. Terima kasih atas pengertianmu, Tuan David. Evie memberikan salam hormat khusus ala elf kepada David. Lalu dia melanjutkan, Tuan David, mereka semua telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku harap kamu akan memperlakukan mereka dengan baik di masa depan, dan jangan biarkan mereka diperlakukan buruk. Oh, tidak. Putri Evie, kamu salah paham. Aku tidak pernah berniat untuk menyimpan mereka, jadi kamu harus membawa mereka bersamamu. Nanti, aku akan mengirim kalian semua ke kota Ember. David berulang kali melambaikan tangannya dan menolak. Dia tidak pernah punya niat seperti itu. Dia belum menyelesaikan masalah wanitanya sendiri, jadi mengapa dia harus menambah masalah lagi? Apa maksudmu? Evie bingung. Putri Evie, aku tidak membelimu untuk tujuan apapun. Baik kamu pergi atau tetap di sini, aku tidak akan menyentuhmu dan aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Evie menatap David. Dia melihat bahwa David tampaknya tidak berbohong, jadi dia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Keempat wanita elf lainnya juga berbicara satu persatu. Sebagai pelayan putri Evie, mereka tidak memiliki otonomi. Jika Evie mengatakan untuk mengikuti David, mereka harus mengikuti David. Hierarki para elf sangat ketat. Ratu elf adalah yang memiliki otoritas paling tinggi untuk mengendalikan semua elf. Berikutnya adalah para tetua dan para putri elf. Oleh karena itu, status Evie cukup luar biasa. Secara logis, dia adalah yang kedua setelah Ratu Elf. Namun, saat ini dia tidak memiliki kekuasaan sebesar para tetua, dan dia hanya bisa menunggu hingga dia naik tahta menjadi ratu untuk menjadi orang paling berkuasa di antara para elf. Namun, perjalanan ini ditakdirkan untuk penuh rintangan, dan Evie masih memiliki jalan yang sangat panjang. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya masalah kecil. Anggap saja aku sedang melakukan perbuatan baik, kata David sambil melambaikan tangannya. Bagi Anda mungkin masalah kecil, tapi bagi kami ini adalah kebaikan yang sangat besar. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu akan menghadapi nasib seperti apa. Sebagai putri elf, begitu saya kehilangan kesucian saya, itu akan menjadi bencana bagi saya, dan seluruh ras saya akan dipermalukan karenanya. Jadi, Tuan David, Anda harus berkunjung ke tempat kami sebagai tamu di masa depan, kata Evie dengan serius. Baiklah. Baiklah. Putri Evie, kamu terlalu baik. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan berkunjung sebagai tamu. Kalau begitu sudah diputuskan, Tuan David. Anda harus datang, dan saya akan menyambut Anda dengan standar tertinggi. Nanti, saya akan membiarkan Anda mencicipi teh yang diseduh dengan air kehidupan. Tentu, kata David dengan setengah hati. Dia sama sekali tidak tahu tentang para elf. Jadi secara alami dia tidak tahu apa itu air kehidupan dari mata air awet muda.
Saat Bianie mendengar tentang air kehidupan, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengunjungi para elf sebagai tamu bersama Tuan David untuk mencicipi khasiat air kehidupan. Dia ingin tahu apakah air itu seajaib yang diceritakan dalam legenda. Selanjutnya, Bianie membawa Evie dan yang lainnya untuk mandi dan mengganti pakaian mereka. Mereka telah terkunci begitu lama sehingga mereka kotor dan bau. Namun, bau itu tersamarkan oleh aroma khusus mereka malam hari ketika semua orang sedang beristirahat. Sekelompok pria bertopeng tiba di luar rumah tempat David tinggal. Semua orang ini adalah orang-orang kuat, dan mereka mengepung rumah tersebut, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2211. Meskipun orang-orang yang Bianie atur untuk patroli malam adalah penjaga elit dari keluarga Nacht, mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan pria bertopeng berpakaian hitam. Ketika para penjaga melihat pria-pria berbaju hitam, mereka dibunuh sebelum mereka bisa menyadari apa yang terjadi dan berteriak minta tolong. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Lalu pintu terbuka. Seorang pria parubaya berjalan masuk pertama kali. Begitu pria ini tiba, semua pria berbaju hitam menggenggam tinju mereka dan membungkuk dengan hormat. Tuan Conway, semua penjaga sudah ditangani, dikata pemimpin pria itu dengan hormat. Baik, pekerjaan bagus, apakah kalian sudah mengepung tempat ini? Tanya pria parubaya itu. Ya, Tuan Conway. Kami bisa menjamin bahkan seekor lalat pun tak bisa keluar, apalagi manusia. Sangat bagus. Aku ingin melihat siapa yang berani mencuri dariku. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang di Sole yang berani tidak menghormati keluarga Mace, ejek pria parubaya itu. Ketika David mendengar suara itu, dia langsung tahu siapa orang itu. Meskipun lawan mengubah suaranya, itu tidak masalah. Orang itu adalah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan putri elf, Evie, di pameran perdagangan bawah tanah. Namun, pada akhirnya, dia gagal karena tidak memiliki cukup uang. Keluarga Mace adalah keluarga kelas 1 di Sole. Saat ini, Wali Kota Sole adalah Lord Basil Mace dari keluarga Mace. Sekarang, keluarga Mace berada di puncak kekuasaan mereka di Sole. Kekuatan keluarga Mace juga membuat beberapa keturunan langsung keluarga itu mulai merasa puas diri. Mereka berpikir bahwa selama mereka berada di Sole, mereka akan menjadi raja dan tidak perlu khawatir tentang siapapun. Siapapun yang datang ke Sole harus tunduk pada keluarga Mace. Dan pria parubaya itu adalah salah satu keturunan tertinggi keluarga Mace, Tuan Conway. Namun, dia bukan pewaris pertama keluarga Mace karena ada orang lain yang sangat berbakat di keluarga itu. Sejak 5 wanita elf dibeli secara paksa oleh David dengan harga sangat tinggi, Conway mulai mengerahkan kekuatan keluarga Mace untuk mencari tahu identitas David dan melacaknya segera setelah pameran perdagangan. Meskipun orang-orang yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka, dengan kekuatan keluarganya di Sole, Conway hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan siapa David sebenarnya, ditambah dengan kedermawanan David saat membantu Pebles melunasi utangnya di jalan perdagangan. David sudah memiliki reputasi tertentu. Conway dengan cepat menemukan David, orang yang tiba-tiba muncul di Sole. Untuk mencegah wanita-wanita elf itu dicemari oleh David, Conway segera mengumpulkan orang-orangnya dan bergegas ke tempat tinggal David. Sambil bersiap untuk mencuri 5 wanita elf itu dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan pada David, dia juga ingin melihat seberapa banyak uang yang dimiliki anak ini. Jika David tidak bisa menghabiskan uangnya, Conway bersedia membantunya menghabiskan sebagian. Menurut penyelidikan Conway, David sudah menghabiskan triliunan dolar L tidak lama setelah tiba di Sole. Uang itu mungkin bukan apa-apa bagi seluruh keluarga Mace, tapi bagi Conway, jumlah itu sangat besar. Sebagai tuan muda keluarga Mace, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2212. Jika Conway bisa mendapatkan uang itu untuk dirinya sendiri, dia akan menjadi sangat kaya. Dengan pemikiran ini, Conway tidak sabar untuk menemukan David. Orang ini seharusnya tidak tahu siapa Anda. Kalau tidak, dia tidak akan berani menentang Anda. Siapa yang tidak tahu bahwa Sole sekarang milik keluarga Mace? Pemimpin pria berbaju hitam itu memuji Conway. Jadi bagaimana jika dia tidak tahu? Itu bukan alasan bagi saya untuk membiarkan orang ini pergi. Karena dia sudah berbuat demikian, dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa lolos begitu saja hanya karena dia tidak tahu. Apakah dia pikir dia bisa bebas dari kekhawatiran dan tidak takut akan konsekuensinya hanya karena semua orang menyembunyikan identitas mereka? Betapa naifnya. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran tentang apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Conway dari keluarga Mace. Conway mendengus dengan wajah penuh kebencian. Ya, Anda benar, Tuan Conway. Saya tidak bermaksud mencari alasan untuk orang ini. Dia pantas mati karena menentang Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di Sole, keluarga Mace di atas segalanya dan karena itu, Anda juga sangat berkuasa. Jika dia tahu siapa Anda,
dia pasti sudah berlutut memohon pengampunan sejak lama. Baiklah. Jangan terlalu banyak memuji. Memang benar keluarga Mace berada di atas segalanya di Sole, tetapi aku bukan pewaris pertama keluarga Mace, jadi aku tidak pantas disebut berkuasa. Saya curiga kamu hanya mengejekku. Wajah Konwai berubah masam, pemimpin itu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Konwai. Dia dengan cepat berlutut, bersujud, dan menjelaskan dengan panik, Tuan Konwai, saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu bukan maksud saya, jadi tolong maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi dan saya akan melakukan segalanya untuk Anda sampai hari kematian saya. Dia sangat ketakutan. Konwai adalah keturunan langsung tertua dari keluarga Mace, dan dia juga sangat berbakat. Dia awalnya adalah pewaris pertama keluarga Mace dan kandidat terbaik untuk menjadi kepala keluarga di masa depan. Namun, secara tak terduga, seorang pria lain muncul. Dia sangat berbakat sehingga dia mengalahkan Tuan Konwai dan merebut posisi pewaris pertama keluarga Mace dari Konwai. Awalnya, Konwai cukup normal. Setidaknya, dia tidak segila sekarang. Setelah posisinya direbut, dia berubah drastis. Dia sering melakukan hal-hal yang menakutkan. Setiap kali seorang pelayan melakukan kesalahan, mereka akan disiksa hingga mati. Seiring waktu, para pelayan keluarga Mace ketakutan setiap kali melihatnya, mungkin sebagai bentuk kompensasi untuk Konwai. Keluarga Mace awalnya bersikap permisif. Ketika mereka melihat betapa seriusnya ini, mereka mengirimnya ke The Spirit Cage untuk pelatihan lebih lanjut sehingga dia bisa mengambil alih keluarga Mace di sana. Konwai banyak berubah setelah bertahun-tahun di The Spirit Cage, tetapi reputasinya masih bertahan. Semua orang takut membuatnya marah. Sampai hari ini, dia masih merasa sakit hati tentang posisinya yang dicuri. Bahkan setelah diasingkan oleh keluarganya, dia tetap berpikir dalam hati bahwa suatu hari nanti dia akan kembali dengan megah dan merebut kembali posisi pewaris pertama secara terbuka dan jujur. Dia, Konwai, harus menjadi kepala keluarga Mace, dan dia tidak akan hanya hidup seadanya di The Spirit Cage. Apakah aku benar-benar menakutkan? Tanya Konwai dengan tenang. Tidak. Saya hanya sangat menghormati Anda, jadi saya harap Anda tidak salah paham, jawab pemimpin itu gemetar. Baiklah. Bangunlah. Jika kau menyelesaikan masalah hari ini dengan baik, aku tidak akan menuntutmu atas sindiran tadi. Terima kasih, Tuan Konwai. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Pemimpin itu menghapus keringat dingin dari dahinya sebelum perlahan berdiri. Ayo pergi. Masuklah bersamaku dan lihat siapa bocah ini yang tiba-tiba muncul. Aku ingin melihat bagaimana dia punya nyali untuk begitu arogan ketika datang ke Sole. Setelah Konwai selesai berbicara, dia berjalan di depan, siap memasuki Menshahen. Para pria berbaju hitam mengikutinya dengan rapi di belakang. Ketika mereka berjarak puluhan meter dari gerbang Menshahen, pintunya tiba-tiba terbuka. David keluar sambil menggendong Pebles, bersama dengan Beanie dan Putri Evie. 4 wanita elf mengikuti di belakang mereka, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2213. Apa maksud kalian datang tanpa diundang? Tanya David dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Kehidupan cerdas di The Spirit Cage berasal dari kekuatan pikiran, yang merupakan perwujudan jiwa. Karena itu, David tidak bisa menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendeteksi situasi di sekitarnya seperti di dunia nyata. Akibatnya, David kehilangan salah satu bantuan terkuatnya. Jika tidak, penjaga elit keluarga Natch tidak akan terbunuh. Untungnya, kekuatan pikirannya masih kuat. Jadi ia tetap menjadi kekuatan yang dominan di The Spirit Cage. Mengandalkan naluri deduktifnya, David menemukan gerakan di luar. Untuk memastikan keselamatan semua orang, dia membangunkan mereka dan meminta mereka mengikutinya. Ini bukan dunia nyata. Di dunia nyata, David bisa mengandalkan kekuatan pikirannya untuk memantau situasi di sekitarnya kapan saja dan dapat mengambil tindakan segera ketika ada yang salah. Namun, di The Spirit Cage, ia hanya bisa mengontrol situasi di sekitarnya. Saat melihat David keluar, Konwai berhenti melangkah. Melihat anak kecil di pelukannya, serta 5 wanita elf, Konwai langsung memastikan identitas orang di depannya. Itu adalah orang yang membeli wanita elf di pameran perdagangan bawah tanah seharga 250 miliar dolar L. Aku menemukannya. Hebat! Aku khawatir aku salah orang dan tidak bisa melampiaskan kemarahanku. Konwai tidak menjawab pertanyaan David, melainkan bertanya, ya apakah kau David Liddell? Itu aku. Baik. Kau sangat berani. Bagaimana kau bisa mencuri dari aku di pameran bawah tanah? Apakah kau tahu siapa aku? Konwai menunjuk ke arah David dengan penuh kesombongan. Aku tidak peduli siapa dirimu. Ini adalah kediaman pribadiku, dan kalian menerobos masuk tanpa izinku serta membunuh orang-orangku. Malam ini,
Kalian sebaiknya meninggalkan nyawa kalian di sini dan menjadi pengorbanan bagi orang-orangku, kata David dengan santai. Dia marah, dan aura pembunuhannya mulai terasa. David mencium bau darah yang kuat saat dia melangkah keluar. Kemudian, dia melihat para elit keluarga Najd yang tergeletak di halaman. Dari situ, dia bisa menebak apa yang terjadi. Mereka datang dan membunuh semua orang tanpa membuat suara. Jelas bahwa niat mereka tidak damai. Oleh karena itu, David tidak perlu bersikap ramah kepada mereka. Jika dia tidak ingin mengetahui identitas mereka dan alasan mereka datang, dia pasti sudah membunuh mereka segera. Mereka hanyalah segerombolan semut, orang-orang yang mati adalah penjaga keluarga Najd, tetapi mereka bekerja untuknya. Jadi, David merasa harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Ada keheningan sejenak. Kemudian, hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa yang keras. Itu berasal dari Conway. Dia telah berada di The Spirit Cage selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. David ingin menguburnya bersama para semut itu? Betapa lucunya, namun tanpa disadari oleh Conway, dia juga hanyalah semut bagi David. Soleh adalah kota tingkat 2, dan tidak ada kota tingkat 1 di dekatnya. Kota itu dikelilingi oleh kota-kota tingkat 2 dan 3. Kota tingkat 1 terdekat, Weir, berada sangat jauh dari sana. Pada dasarnya, tidak ada tokoh kuat yang akan datang ke tempat itu. Bahkan yang datang dan pergi antara Weir dan Soleh hanyalah para pedagang. Conway sudah begitu lama berada di The Spirit Cage sehingga dia belum pernah melihat tokoh kuat dari Weir. Karena itu, muncul kesalahpahaman di antara orang-orang di Soleh. Tidak ada tokoh kuat dari Weir yang akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Bahkan jika ada orang asing di kota, mereka hanya dari kota tingkat 2 atau 3 di sekitarnya. Jadi, David pasti berasal dari salah satu kota tersebut. Dan di Soleh, siapapun dari kota tingkat 2 atau 3 akan tunduk pada keluarga Mace. Alasan Conway tertawa bukan karena bahagia, melainkan karena dia sedang mengejek David. Sebagai keturunan langsung keluarga Mace yang berkuasa di Soleh, Conway merasa memiliki hak untuk bersikap arogan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2214. Apa kau sudah selesai tertawa? David menatap Conway dengan tatapan penuh niat membunuh. Conway memandang David setelah tawanya terputus. Melihat tatapan pembunuh di mata David, dia mencibir dengan jijik. Ya kenapa? Apakah kau ingin membunuhku? Aku tidak ingin, tapi aku akan melakukannya, jawab David. Kita tak perlu berdebat apakah kau bisa membunuhku. Bahkan jika bisa, apakah kau punya nyali untuk melakukannya? Ejek Conway. Aku tak punya nyali. David tertawa kecil. Tak ada yang tidak berani ia lakukan di dunia ini, hanya saja ia tidak selalu ingin melakukannya. Setelah berkata demikian, David tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika ia muncul kembali, dia sudah berada tepat di depan Conway. Dengan satu tangan, ia mencengkeram leher Conway dan mengangkatnya ke udara. Sebelum Conway bisa bereaksi, ia merasakan kesulitan bernapas, dan kakinya sudah terangkat dari tanah. Meski dengan kekuatannya, Conway tidak mampu melawan David. Dia ingin berteriak, tetapi karena tercekik, yang keluar hanya suara erangan pelan. Dia berusaha meraih tangan David untuk melepaskan cengkeraman di lehernya, tapi sia-sia, tangan David tidak bergerak sedikit pun. Jika David sedikit saja mempererat cengkeramannya, Conway akan mati di tempat. Melihat keadaan itu, para pria berbaju hitam segera sadar dan bergegas menyerang David. Mereka tahu, jika Conway terluka atau lebih buruk, mereka semua tidak akan selamat. Ketika David melihat mereka mendekat, dia sedikit mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan ke tanah. Tut! Sebuah angin mengerikan menyapu ke arah para pria berbaju hitam di sekitar, memaksa mereka terbang jauh dari pusat angin, yang adalah David sendiri. YPFFT! Suasana di tempat kejadian langsung kacau balau. Para pria berbaju hitam merintih kesakitan setelah terkena angin tersebut. Mereka semua muntah darah dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Seluruh halaman berubah menjadi medan kehancuran. Beanie, yang sudah pernah melihat kehebatan David sebelumnya saat di Demon Ridge, tidak terkejut. Baginya, ini seperti hal yang sudah biasa. Namun, Evie dan para wanita elf yang lain menatap David dengan penuh kekaguman dan kaget. Master David sangat kuat. Keempat wanita elf itu berpikir dalam hati. Tak terlalu buruk mengikuti Master David. Ia baik hati, dan juga kuat. Nasib mereka jauh lebih baik daripada para wanita lain yang dikirim keluar. Pemimpin para pria berbaju hitam berhasil berdiri, namun ada ketakutan yang terlukis di wajahnya. Orang ini sangat kuat. Kurasa dia setara dengan Tuan Basil. Master Conway dalam bahaya sekarang. Jadi, menurutmu apakah aku punya nyali untuk membunuhmu sekarang? Tanya David sambil tersenyum. Conway menatap David, dan senyumnya membuat bulu kuduknya merinding.
Konwai dilanda keputusasaan, tercekik, dan tidak bisa bernapas. Ia merasa energinya terkuras, dan di bawah bayang-bayang aura kematian, ia tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, namun, ia tidak ingin mati. Konwai berusaha memohon ampun. Apa? Kau ingin aku mengampunimu? David bertanya dengan dingin. Konwai mengangguk lemah, menunjukkan tatapan penuh permohonan di matanya. Jika aku mengampunimu, siapa yang akan mengampuni orang-orang yang kau bunuh? Kata David sambil perlahan mempererat cengkeramannya. David ingin Konwai mati dalam keputusasaan. Saat cengkeraman di lehernya semakin kencang, Konwai mulai menangis ketakutan. Cairan berbau tajam mulai mengalir dari bawah tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Konwai begitu dekat dengan kematian. Hanya butuh sedikit tekanan lagi, dan semuanya akan berakhir. Jika Konwai mati di The Spirit Cage, dia juga akan mati di dunia nyata. Di Leila masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2215. Ekspresi wajah Konwai semakin terdistorsi. Dia hampir tercekik sampai mati oleh David. Pemimpin para pria berbaju hitam buru-buru memohon belas kasihan. Tuan, tolong tenang. Tuan, tolong tenang. Tolong lepaskan Tuan Konwai. Kami bersedia memberikan kompensasi untuk kerugian Anda. Apapun permintaan Anda, sebutkan saja, dan keluarga Mace akan memenuhinya sepenuhnya. Konwai adalah keturunan langsung tertua dari keluarga Mace dan calon kepala keluarga Mace di The Spirit Cage. Setelah Lord Basil turun, Konwai akan mengambil alih keluarga Mace. Jika sesuatu terjadi pada Konwai, mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab karena tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Sebagai keturunan langsung tertua, Konwai memiliki keunggulan unik dalam keluarga besar seperti Mace. Jika saja Carmelo tidak begitu luar biasa dan menghancurkan Konwai tanpa ampun, Konwai pasti akan menjadi pewaris utama keluarga Mace. Konwai selalu menganggap dirinya sebagai pewaris utama. Jadi kemunculan Carmelo yang tiba-tiba dan merebut posisinya sebagai pewaris utama menjadi pukulan besar baginya. Hal ini mengubah temperamen Konwai secara drastis. Namun, status Konwai di keluarga Mace sudah jelas. Jika dia mati, seluruh keluarga Mace pasti akan marah. Konwai mengangguk berulang kali ketika mendengar apa yang dikatakan pemimpin, mengekspresikan bahwa dia setuju sepenuhnya. Jika David mau membebaskannya, dia akan setuju dengan syarat apapun. Namun, apakah David akan setuju? Jawabannya jelas tidak. David tidak membutuhkan apapun, atau lebih tepatnya, keluarga Mace tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Bahkan jika mereka bisa, David tidak akan menerimanya. Dia punya prinsip, jika mereka hanya datang untuk membuat masalah tanpa membunuh siapapun, David mungkin akan membiarkan mereka pergi. Namun, karena mereka telah membunuh orang-orang yang bekerja untuknya, mereka harus membayar dengan nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itulah aturannya. Hanya karena dia membayar lebih dari Master Konwai di pelelangan, itu bukan berarti Konwai berhak membawa orang ke kediaman David untuk membuat kekacauan, apalagi membunuh. Bagaimana itu masuk akal? Menghadapi orang-orang yang tidak masuk akal seperti itu, David juga akan menggunakan cara yang sama. Dia akan membuat Konwai merasakan akibat dari tindakannya sendiri. Itulah aturan David. David menatap keturunan langsung keluarga Mace yang ketakutan di depannya dan berbicara perlahan. Master Konwai, ingat bahwa kau harus bertanggung jawab atas semua tindakanmu. Jika kau tidak membunuh orang-orangku malam ini, aku mungkin akan melepaskanmu. Tapi karena kau sudah melakukannya, kau harus menjadi korban persembahan untuk mereka. Bagiku, nyawamu tidak ada bedanya dengan mereka, bahkan mungkin lebih buruk. Jika ada kehidupan berikutnya, ingatlah untuk tidak menjadi sombong dan belajar merendah. Jika kau bermain dengan api, kau akan terbakar. Tuhan selalu mengirim seseorang untuk menghukummu. Setelah mendengar ucapan David, Konwai merasakan cengkeraman di lehernya semakin kencang. Ekspresi Konwai perlahan berubah dari keputusasaan menjadi kepanikan. Dia tahu dia akan mati. David tidak akan memberinya ampunan, tapi dia tidak ingin mati. Dia masih menunggu hari di mana dia bisa kembali ke Leila, mengalahkan Carmelo dengan gemilang, dan merebut kembali semua yang hilang darinya. Pada saat ini, Konwai menyesal. Dia menyesal mengapa dia memprovokasi David, pembawa malapetaka ini. Siapa yang akan menyangka bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul di Sole ini begitu kuat? Melihat dari cara David bertarung, dia jelas tidak kalah kuat dari Lord Basil, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2216. Konwai adalah wali kota Sole saat ini. Selain itu, David sangat muda, sehingga bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan di belakangnya. Konwai telah melakukan kesalahan yang biasa dia lakukan. Sejak memasuki The Spirit Cage, dia mengandalkan pengaruh keluarga Mace, dan meskipun dia tidak bisa menguasai tempat itu, dia tidak terlalu jauh dari melakukannya. Inilah yang membuatnya selalu bersikap arogan. Dia pikir tidak akan ada orang yang kuat di Sole, apalagi di kota tingkat 2 yang terpencil ini. Namun, pada akhirnya, dia tak terduga bertemu dengan kemungkinan yang sangat kecil ini.
Dia sangat tidak beruntung. David mengencangkan cengkeramannya lagi di bawah tatapan putus asa Conway dan tatapan ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Krek, suara leher Conway yang patah terdengar jelas. Conway, yang sebelumnya masih berjuang keras, tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan menjadi lemas. David kemudian melemparkan tubuhnya ke samping, dan tubuh Conway terjatuh lebih dari 10 meter jauhnya dengan bunyi duduk. Tempat itu hening. Semua pria berbaju hitam memandang pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tuan muda mati begitu saja? Bagaimana kami bisa menjelaskan ini kepada keluarga Mace? Dan bagaimana kami akan menghadapi amarah keluarga Mace? Setelah melakukan itu, David menepuk tangannya, seolah-olah jijik karena harus mengotori tangannya setelah membunuh keturunan langsung keluarga Mace. Pebles, gadis kecil yang selalu berada dalam pelukan David, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut setelah melihat David membunuh seseorang. Tampaknya hal sepele ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Pemimpin pria berbaju hitam bergegas menuju tubuh Conway yang terlempar 10 meter jauhnya untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa Conway sudah mati, dia jatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Selesai sudah. Semuanya selesai. Tuan Conway sudah mati. Mendengar hal itu, pria-pria berbaju hitam lainnya langsung terkulai seperti balon yang kehilangan udara. Melihat perilaku mereka, David menyadari bahwa mereka takut pada hukuman keluarga Mace. Itulah sebabnya mereka tampak seperti itu. Dia pun tidak berniat mengambil tindakan lebih jauh. Pertama, tangannya sudah terlalu kotor. Kedua, jika terlalu banyak orang mati di sekitar rumahnya, hal itu akan menjadi masalah dan menyulitkan dalam pemindahan. David kemudian melihat orang-orang berbaju hitam yang masih terbaring di sekitarnya dan berkata, "Jika kalian semua hanya dihasut oleh orang lain, jadi malam ini aku hanya akan memberikan pelajaran. Aku tidak akan mengambil nyawa kalian, tapi aku berharap kalian bisa belajar untuk bersikap baik di masa depan. Jangan berpihak pada orang jahat, kalau tidak, aku tidak akan memaafkan kalian dengan begitu mudah lain kali." Para pria itu tidak merasa berterima kasih atas kemurahan hati David. Jika Conway masih hidup, mereka mungkin akan sangat berterima kasih. Namun, sekarang Conway sudah mati. Bahkan jika David melepaskan mereka, mereka tetap tidak bisa lolos dari hukuman keluarga Mace. David mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berjalan menuju Beanie dan Evie sambil membawa Pebles dalam pelukannya. Ketika dia kembali memandang mereka, semua orang masih berada di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dia mengeluarkan aura ancaman yang kuat dan berkata, "Ya, aku beri kalian waktu 10 detik untuk membawa tuan kalian dan segera pergi dari sini, atau aku akan membunuh kalian." Perkataan ini menyadarkan semua orang. Dengan membawa tubuh Conway, pria-pria berbaju hitam itu berlari tergesa-gesa meninggalkan halaman depan. Tidak ada yang berani menghadapi kematian. Meskipun mereka akan dihukum oleh keluarga Mace begitu kembali, hal itu masih lebih baik daripada mati di tempat itu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua pria berbaju hitam menghilang. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat penjaga elit keluarga Natch. Beanie berdiri dan memberi perintah, "Dicari tempat untuk mengubur mayat-mayat ini. Aku akan menyampaikan kabar ini dan memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga mereka. Aku berjanji bahwa keluarga mereka tidak akan kekurangan apapun seumur hidup." "Ya, Nyonya." Beberapa penjaga elit keluarga Natch muncul dari pintu samping dan mulai mengurus mayat-mayat rekan mereka. Mereka terbagi menjadi 2 tim, yang satu berjaga di paruh pertama malam, dan yang lainnya berjaga di paruh kedua. Saat ini, sudah tengah malam, dan beberapa dari mereka sedang tidur. Ketika mereka mendengar keributan dan bergegas keluar, mereka melihat Tuan David menunjukkan kekuatannya yang luar biasa untuk membunuh seseorang. Karena itu, mereka tidak berani mengganggunya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2217, David menatap mayat-mayat di tanah dengan rasa bersalah. "Miss Natch, saya serahkan ini kepada Anda. Saya akan memberi Anda sejumlah uang nanti. Tolong sampaikan kepada keluarga mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini meninggal karena melindungi saya, dan saya merasa bersalah karena tidak menyadari hal ini lebih awal." "Master David, Anda tidak perlu melakukan itu. Jika bukan karena Anda, mereka sudah lama terbunuh oleh para perampok di Demon Ridge. Selain itu, keluarga saya memiliki tim yang akan merawat keluarga mereka, dan kami tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk," jawab Beanie. "Tidak peduli apa, orang-orang ini meninggal saat melindungi keselamatan kita, jadi anggap saja ini sebagai sedikit kontribusi dari saya agar keluarga mereka dapat hidup lebih baik di masa depan." "Baiklah, saya akan berterima kasih atas nama mereka." Karena David bersikeras, Beanie tidak menolak lagi. "Putri Evie, kembalilah dan beristirahat. Mereka mungkin tidak akan datang kembali malam ini. Jika mereka datang, kemungkinan besar besok," kata David kepada Evie. "Oke, Master David," jawab Evie dengan riang. Kelompok itu kembali ke kamar mereka. Namun, ketika kembali ke kamarnya, David tidak langsung tidur, melainkan duduk di kursi. Dia tentu saja tidak berniat tidur malam ini.
Dia hanya berkata demikian agar Evie dan yang lainnya bisa beristirahat dengan baik. Apakah keluarga Mace akan datang untuk balas dendam segera atau tidak, masih belum bisa dipastikan. Karena itu, David tetap waspada. Jika tidak, bisa terjadi lebih banyak korban dari keluarga Natch. Tidak tidur sepanjang malam bukanlah masalah bagi seseorang di level David. Pebles, aku baru saja membunuh seseorang. Apakah kamu takut? Tanya David. Kamu membunuh orang jahat, jadi aku tidak takut, jawab gadis kecil itu sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana Pebles tahu mereka adalah orang jahat? Kamu adalah orang baik, dan orang baik hanya membunuh orang jahat, jadi orang yang kamu bunuh pasti jahat. David tersenyum mendengar kepolosan Pebles. Haha. Pebles, kamu sangat bijaksana. Di masa depan, kamu mungkin akan sering melihatku membunuh orang jahat, jadi jangan takut nanti. Jangan khawatir. Meskipun aku kecil, aku sangat berani. Jika kamu bertemu orang jahat yang tidak bisa kamu kalahkan, aku akan membantumu mengalahkan mereka. Pebles mengangkat tinjunya yang kecil saat dia berbicara. Gadis pintar, Pebles. Aku tidak membesarkanmu sia-sia. Di masa depan, aku akan membiarkanmu mengalahkan orang jahat yang tidak bisa aku kalahkan dengan sekuat tenaga. David kemudian mencium wajah mungil Pebles setelah berbicara. Tentu saja, itu hanya lelucon. Jika David tidak bisa mengalahkan seseorang, dia tidak akan membiarkan Pebles mengorbankan dirinya. Wajah gadis kecil itu memerah setelah David menciumnya. Dia telah mengambil kata-kata David dengan serius dan berpikir bahwa dia harus makan dengan cepat agar bisa tumbuh besar dan melindungi kakaknya suatu hari nanti. Pebles memiliki ingatan pendek, jadi dia tidak bisa mengingat banyak hal. Namun, dia mengingat bahwa jika dia makan dengan baik, dia bisa tumbuh cepat dan melindungi kakaknya. Mungkin David tidak menyadari bahwa setelah beberapa hari makan dan minum harta karun yang melimpah, tubuh Pebles telah tumbuh sedikit, meskipun tidak begitu terlihat. Davy, aku ingin makan lagi. Baiklah, aku akan mengambilkannya. Gadis kecil itu memakan lagi harta karun yang bernilai puluhan miliar sebelum tertidur dalam pelukan David, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2218, keluarga Mace di Soleil sedang berada dalam suasana yang tegang. Semua anggota senior keluarga berkumpul di aula pertemuan dengan ekspresi serius. Di lantai ruangan terbaring tubuh Conway, keturunan langsung tertua keluarga Mace, yang lehernya dihancurkan oleh David Lord Basil, kepala keluarga Mace di The Spirit Cage sekaligus wali kota Soleil, duduk di kursi utama. Dia melihat sekeliling dengan suara dalam, bagaimana pendapat kalian? Tidak ada yang berani bersuara. Kematian Conway, sebagai pewaris langsung tertua keluarga Mace, adalah masalah besar yang menimbulkan dampak luas. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Setelah menunggu beberapa saat, Basil melanjutkan, katakan apa yang kalian pikirkan. Jika tidak ada yang berbicara, saya akan memanggil kalian satu persatu. Masalah sebesar ini terjadi, dan sebagai senior keluarga, kalian harus bertanggung jawab. Jika tidak ada yang bisa diutarakan, kalian bisa kembali ke Layla. Jangan hanya menghabiskan ruang di sini. Banyak yang ingin datang ke The Spirit Cage. Basil, sebagai pemimpin keluarga Mace di wilayah The Spirit Cage dan wali kota Soleil, memiliki otoritas besar. Kata-katanya membawa bobot besar, dan siapapun yang ditegur hanya bisa menerimanya. Membalas ucapan Basil hanya akan memicu kemarahannya yang lebih besar, dan hukuman teringan adalah diusir dari The Spirit Cage dan dikirim kembali ke Layla. Hukuman terberat bisa berupa dicederai atau bahkan dibunuh. Para senior keluarga Mace saling pandang, berharap orang lain yang mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Waktu berlalu, dan wajah Basil semakin gelap. Akhirnya, salah satu dari mereka berdiri dan berkata, Lord Basil, menurut saya kita harus berhati-hati dalam menangani masalah ini. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara sembarangan. Kita harus memahami situasinya terlebih dahulu. Apa alasannya? Tanya Basil. Menurut saksi yang ada di tempat kejadian, lawan kita hanya seorang pemuda, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia hanya melakukan satu gerakan, dan mereka tidak berdaya melawan. Ditambah lagi, dia baru tiba di Soleil baru-baru ini. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa bertindak gegabah tanpa mengetahui latar belakangnya. Basil mengangguk. Baik, analisis yang bagus. Setidaknya kamu tidak langsung menyarankan untuk menghancurkan musuh dengan marah tanpa berpikir panjang. Senior yang berbicara tadi menghela napas lega, merasa senang karena tindakannya tepat dan mendapat persetujuan Basil. Apa pendapat yang lain? Apakah ada yang berbeda? Tanya Basil lagi. Setelah orang pertama berbicara, yang lain lebih mudah menyusul. Segera, seorang senior lainnya berdiri dan berkata, Lord Basil, saya juga setuju dengan Sage tadi.
Kita harus menyelidiki lebih dulu sebelum bertindak, tapi kita juga perlu mengirim orang untuk memantau musuh. Jangan biarkan dia kabur. Conway adalah keturunan langsung tertua keluarga Mace. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan dipandang rendah oleh kekuatan lain dan menjadi bahan tertawaan. Kemarahan Basil terlihat di matanya. Kamu benar. Kehormatan keluarga Mace tidak bisa diinjak-injak. Conway masih keturunan langsung tertua keluarga ini. Meski dia melakukan kesalahan besar, hanya kita yang berhak menghukumnya. Jika ada orang lain yang berani bergerak, mereka harus menanggung amarah keluarga Mace. Satu persatu, senior keluarga Mace berdiri dan menyampaikan pendapat mereka. Namun, pendapat mereka pada dasarnya berkisar pada dua hal. Pertama, keluarga Mace tidak boleh kehilangan kehormatan mereka, dan kedua, mereka harus menyelidiki latar belakang musuh sebelum bisa membalas dendam atas kematian Conway. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2219. David segera memperhatikan adanya pergerakan di luar, dan sebuah seringai muncul di sudut bibirnya. Sepertinya orang-orang ini tidak akan yakin sampai mereka menghadapi kenyataan yang keras. David sudah menunjukkan belas kasihan, namun mereka tetap tidak mau melepaskannya. Jika begitu, mereka tidak bisa menyalahkan David karena tidak memiliki belas kasihan. David sudah memberi keluarga Mace kesempatan, tapi sayangnya mereka tidak menghargainya. Saat dia berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Mace akan menyerbu masuk dan dia bersiap untuk bertindak, pergerakan di luar perlahan menghilang. Hal ini membuat David bingung. Apa yang terjadi? Mereka sudah ada di sini, jadi kenapa tidak langsung menyerbu masuk seperti Conway? Atau mereka hanya berusaha mengawasi dan memastikan aku tidak kabur? Setelah berpikir sejenak, David merasa kemungkinan besar itu yang terjadi. Mungkin karena mereka tidak bisa melihat dengan baik di malam hari, sehingga tidak cocok untuk bertindak. Jadi, waktunya bertindak mungkin adalah di siang hari setelah malam berlalu. Karena keluarga Mace tidak bertindak, David juga tidak repot-repot mengejar mereka. Dia juga lebih suka bertindak di siang hari. Ini bukan dunia nyata. Tanpa kekuatan pikirannya, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan situasi. Dia hanya memiliki kekuatan fisik yang besar, jadi tidak masalah baginya untuk membunuh. Namun, akan sedikit merepotkan jika dia harus melindungi orang lain. Dia bisa membunuh semua orang di sekitarnya dengan satu gerakan, tetapi jika dia melakukannya, dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. David tidak muncul, dan para penjaga elit keluarga Najd menjadi ketakutan. Setelah membuang mayat, mereka mengambil alih tugas malam, dan kali ini, semua orang sangat waspada. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mendengar banyak pergerakan di luar lagi. Pasti keluarga Mace yang datang untuk membalas dendam atas kematian Conway. Namun, situasinya tidak berkembang seperti yang mereka bayangkan. Keluarga Mace memang datang dan mengepung Menshahn, tetapi mereka tidak menyerbu masuk. Malam pun berlalu seperti itu. Keesokan paginya, Lord Basil dari keluarga Mace membawa para senior keluarganya ke Menshahn mewah tempat David menginap. Kekuatan yang berjaga di sana menyambut dengan hormat. Lord Basil. Apakah dia masih di dalam? Tanya Basil. Ya, Lord Basil. Bagus sekali. Masuklah bersamaku untuk melihat siapa orang sombong ini. Setelah mengatakan itu, Basil mendorong pintu dan masuk. Setelah penyelidikan semalam, dia masih tidak bisa mengetahui siapa David sebenarnya. Namun, dia tahu bahwa David datang ke Soleh dari kota Niktingale belum lama ini. Selain kuat, dia juga kaya raya. Sekarang, dia sering terlihat bersama keluarga Najd dari kota Niktingale. Basil sama sekali tidak khawatir tentang keluarga Najd. Mereka hanyalah keluarga kecil dari kota tingkat ketiga, jadi dia tidak perlu takut pada mereka. Lagi pula, dia bisa memusnahkan mereka kapan saja dia mau. Mengenai dari mana David berasal sebelum dia pergi ke kota Niktingale, mereka masih belum tahu karena waktu yang dimiliki untuk penyelidikan sangat terbatas. Basil datang sendiri untuk mencari tahu siapa sebenarnya David. Begitu mereka mengetahui identitas David, mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya. Begitu dia masuk ke area itu, dia melihat seorang pemuda duduk di halaman depan. Di pangkuannya ada seorang gadis kecil, dan di belakangnya terdapat 5 wanita elf dan seorang wanita parubaya yang cantik. Menurut informasi yang dia dapatkan, orang itu adalah David Liddell, orang yang telah membunuh Conway, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2220. Selain itu, kelima wanita elf itulah yang menjadi penyebab konflik antara kedua pihak. Melihat David, Basil tidak berhenti. Dia melangkah lebar ke halaman depan, diikuti oleh sekelompok senior dari keluarga Mace dan beberapa elit kuat. Ada ratusan orang dalam tim tersebut, belum termasuk para penjaga di luar. Semua tokoh kuat dari keluarga Mace ada di sini. Untungnya, halaman depan Menshahn yang dibeli David cukup besar, jadi tim yang berjumlah lebih dari 100 orang hanya menempati satu sudut. Untuk mencegah keluarga Mace melakukan serangan mendadak, David juga keluar ke halaman lebih awal untuk menunggu.
Apakah kamu dari keluarga Mace? Tanya David. Aku Basil Mace, kepala keluarga Mace di The Spirit Cage dan juga wali kota Sole, jawab Basil. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam atas kematian Conway? Aku di sini untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Jawaban Basil mengejutkan David. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika pihak lawan datang, mereka akan menyerang tanpa pandang bulu, karena itulah yang biasa dilakukan oleh kekuatan besar. Tidak peduli apakah David bersalah atau tidak, mereka akan menangkapnya terlebih dahulu, baru membicarakannya kemudian. Namun, setelah berpikir sejenak, David memahami alasannya. Tampaknya keluarga Mace terintimidasi oleh kekuatannya. Berdasarkan pengaruh keluargamu di Sole, seharusnya kamu sudah menemukan jawabannya sejak lama. David tersenyum. Kami sudah cukup jelas dengan apa yang terjadi, tetapi masih ada beberapa detail yang perlu kamu klarifikasi. Bagaimanapun, Conway sudah mati di tanganmu. Ini sangat sederhana. Conway dan aku ikut serta dalam sebuah pasar gelap, dan kami tertarik pada barang yang sama. Aku memenangkan lelang dan membelinya. Dia tidak bisa menerimanya, jadi dia menggunakan koneksi keluarganya untuk mencariku. Kemudian, dia menerobos masuk ke tempatku tadi malam dan membunuh anak buahku. Karena itu, aku membunuhnya dan menjadikannya persembahan pemakaman. Sesederhana itu. Aku akan menerima apapun keputusan keluargamu, apakah kalian ingin melawan atau berdamai. Setelah David selesai berbicara, dia menyilangkan kakinya dan tanpa acuh tak acuh, dia selalu memegang prinsip bahwa jika orang lain tidak mengganggunya, dia tidak akan mengganggu orang lain. Dia tidak akan mencari masalah, tetapi dia juga tidak takut pada masalah. Masalah ini sudah selesai, dan David tidak akan mengejarnya lebih jauh. Beberapa penjaga dari keluarga Natch telah berkorban di pihaknya, sementara salah satu keturunan keluarga Mace juga mati, jadi itu impas. Jadi, jika keluarga Mace bersikeras membalas dendam untuk Conway, maka mereka tidak bisa menyalahkannya. Setelah David berkata demikian, para anggota keluarga Mace yang hadir menunggu Lord Basil meledak. Menurut mereka, dengan temperamen Lord Basil, dia tidak akan bisa menelan rasa malu ini, namun, kenyataannya mengejutkan mereka. Basil tidak langsung marah, tetapi bertanya dengan tenang, boleh aku tahu dari mana asalmu? Apa tujuanmu di Sole? Itu bukan urusan keluargamu, kan? David bertanya balik. Sebagai wali kota Sole, aku punya hak untuk menanyakan apakah tujuanmu ke sini akan membahayakan keselamatan penduduk Sole. Jawab Basil dengan tegas. David tersenyum mendengar ini. Cukup, jangan berpura-pura begitu benar. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Kamu hanya ingin tahu apakah aku punya dukungan kuat di belakangku dan kemudian memutuskan apakah kalian akan melawan atau berdamai, bukan? Aku bisa memberitahumu sekarang. Aku baru saja masuk ke The Spirit Cage belum lama ini dan aku tidak punya pendukung kuat. Aku tidak suka mencari masalah, tetapi aku juga tidak takut pada masalah. Keluargamu terus-menerus datang untuk mencari masalah denganku, jadi kamu pikir aku lemah? Sambil berbicara, senyuman di wajah David perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Jawabannya membuat Basil terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. David jelas merupakan keturunan langsung dari suatu kekuatan tertentu. Itu sudah pasti. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai prestasi yang dia miliki sekarang. Namun, setelah penyelidikan semalam, keluarga Mace tidak dapat menemukan kota sekitar manapun yang memiliki keluarga dengan nama Liddell. Bahkan di kota besar terdekat, Weir, tidak ada keluarga dengan nama Liddell. Dari mana David berasal? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Atau dia mengganti namanya? Atau dia berasal dari tempat yang lebih jauh? Kemungkinan terakhir sangat kecil. Siapapun yang bisa masuk ke The Spirit Cage biasanya tidak akan terlalu jauh dari titik keberangkatan mereka. Normalnya, mereka akan tinggal di dekat area tersebut. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi dengan selamat jika terjadi keadaan darurat. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.